Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sahabat holistik sekalian, kita ketemu lagi masih dengan pembahasan terkait dengan cerita-cerita ya sahabat holistik, dan juga terkait dengan masalah informasi, sharing-sharing informasi terkait dengan pengobatan atau kesehatan secara holistik. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini kita kedatangan tamu ya, tamu yang bisa dikatakan cukup istimewa. Istimewa. Kalau yang informasi yang saya dapat, beliau asalnya Makassar ya, Makassar, tapi untuk saat ini apakah sudah pindah domisili atau belum, nanti kita coba tanya-tanya. Dan beliau juga mempunyai aktivitas yang pastinya perlu kita ambil pelajaran dari beliau. Monggo silakan diperkenalkan untuk. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman sahabat holistik dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Muhammad Syafaat. Alhamdulillah saat ini saya berada dalam sebuah pelatihan ya, pelatihan pendalaman holistik. Beberapa waktu yang lalu memang sudah ikut beberapa pelatihannya, mulai dari holistik 1 gitu ya. Cuma karena pandemi dapat kelas online. Ya. Tapi walaupun begitu saya bersyukur sebenarnya karena videonya bisa diputar berulang-ulang. Nah, tapi memang yang namanya belajar, keberkahan itu kalau memang bertatap muka dengan guru. Silaturahmi langsung. Iya. Apalagi di YouTube ya ada channel khusus ya membahas tentang holistik ya. Seperti yang teman-teman sedang saksikan sekarang, itu banyak sekali video-video Pak Puji menjelaskan hal-hal yang sederhana sebenarnya harian sehari-hari kita gitu ya, dari apa yang kita jalani sehari-hari, apa yang kita makan itu ada. Nah dari situ saya mulai penasaran karena memang saya sama beberapa teman dokter kita kumpul, kita bikin program tahfiz ya, untuk balita, anak-anak balita. Alhamdulillah sudah ada 45 cabang seluruh Indonesia. Luar biasa, ya. Masya Allah, ya. Rumah tahfiz Gemilang. Ya. Rumah tahfiz Gemilang. Ya, itu mulai dari usia 3 tahun kita mulai, gitu ya, kita pakai metode beberapa metode. Alhamdulillah progresnya luar biasa. Jadi hafalan anak-anak itu bagus gitu. Jadi umur masuk SD itu udah hafal 5 juz, ya, umur 7 tahun. Alhamdulillah gitu. Cuma ada satu kendala. Ya, kendalanya itu kadang anak-anak kita tuh nggak masuk karena sakit. Ya, sudah sakit. Ya, kalaupun juga dia nggak sakit, biasanya pengantarnya yang sakit, ayahnya kah atau ibunya, bahkan neneknya sakit pun nggak masuk. Akhirnya dari situ ya karena kami latar belakang dokter gigi ya, kami latar dokter gigi, akhirnya kita mencari ada nggak solusi gitu. Karena kalau kami mau masuk ke dokteran umum kan harus daftar orang baru lagi kan, kuliah baru lagi. Harus ngulang. Ya, harus ngulang. Alhamdulillah bersyukur ya ketemu dengan Pak Puji, dengan tim holistiknya. Alhamdulillah itu sangat runut, bukunya sangat lengkap, komprehensif ya, luar biasa, dan pengalamannya udah lebih dari 25 tahun ya di dunia holistik ini, dan sangat runut lah. Mulai dari fondasi ya, mulai dari filosofi, dan cara beliau menjelaskan itu sangat-sangat sederhana, mudah dipahami gitu ya, oleh siapapun gitu. Nah, alhamdulillah setelah ikut pelatihan online-nya, kemudian dapat informasi untuk pelatihan sekarang, ya saya ikut. Nah, apalagi kami memang berencana karena kami ada program mulai dari balita ya, itu sampai SD kita sudah ada. Nah sekarang udah mulai selesai SD-nya, makanya kita berpikiran persiapan dulu jenjang lanjutannya itu ya. Jenjang lanjutannya kayak gimana? Alhamdulillah kita bikin program tahfiz setingkat SMP SMA. Nah salah satu kebutuhan sekarang yang sangat mendesak ya, dan memang Imam Syafi'i pun mengingatkan ya bahwa ilmu yang paling penting untuk dipelajari setelah ilmu agama, ilmu din, adalah ilmu kesehatan. Ya, cuma sayangnya umat muslim nggak melirik itu. Nah, akhirnya kita juga melihat bahwa banyak universitas-universitas, fakultas-fakultas kedokteran, ya,
atau kesehatan yang lain, itu membuka peluang untuk anak-anak santri tahfiz bisa masuk secara gratis beasiswa. Program ini ya berarti jalur ini khusus ya berarti jalur khusus itu ya. Akhirnya kita melihat itu peluang itu dan kita mau mempersembahkan sesuatu yang lebih dari itu. Artinya apa? Jadi mulai dari balita kita sudah mulai menjaga kesehatannya ya. Dari pola makannya kita evaluasi. Nah itu ada di kurikulumnya ya kita. Makanya itu yang kami pelajari dan kami terapkan di anak-anak. Kemudian aktivitas di rumah ya. Kenapa anak-anak gampang sakit dan bagaimana mengontrolnya supaya nggak gampang sakit. Jadi mulai dari umur 3 tahun kita kawal tentang kesehatannya. Lalu kemudian setingkat pesantren ini kita buka Mahat Tahfiz Gemilang itu di Karanganyar, insya Allah ya, insya Allah disupport sama Kiai Haji Syihabuddin ya untuk tahfiznya, kemudian Dokter Eka juga di situ ya untuk kurikulum kesehatannya dan kami juga meminta gitu ya kepada Pak Puji dan tim holistik, insya Allah bisa memberikan kontribusi di situ kita bareng-bareng untuk mencetak ya santri-santri hafiz Quran ya, santri-santri hafiz Quran dan juga memiliki kapasitas keilmuan holistik yang paripurna karena ada 6 tahun. 6 tahun dari SMP sama SMA itu ya berarti. Ya. SMP dan SMA 6 tahun dan setiap hari 24 jam kita bisa input untuk kesehatannya. Jadi mungkin setingkat SMP itu program tahfiznya masih sekitar 85% gitu ya untuk lebih banyak tahfiznya. Tapi pola hariannya apa yang mereka makan pagi, makan siang, makan malam itu sudah ada ya. Musim hujan, musim panas itu kan beda tuh. Ya beda. Jadi kemudian aktivitas geraknya seperti apa, latihan geraknya supaya bagaimana anak-anak itu betul-betul tertanam di dalam dirinya ya pemahaman yang utuh ya secara sempurna tentang kesehatan Islam, kesehatan holistik ya dan juga tahfiz Qurannya otomatis itu menjadi salah satu syarat. Itu gambarannya. Ya. Jadi banyak sekali ya, alhamdulillah nih, masya Allah ya kita dipertemukan dengan Dr. Safaat dan tim ya, yang memang ada. Berarti sudah untuk tingkat SD berarti sudah berjalan ya, tinggal ini memikirkan untuk kelanjutan ya, berarti setingkat SMP dan SMA yang harapannya itu menjadi satu hal yang berkesinambungan, yang harapannya itu yang pastinya bisa dikatakan dengan satu paket yang lengkap terkait dengan pengetahuan keagamaan, pengetahuan terkait dengan kesehatan juga yang pastinya harapannya akan menjadikan suatu generasi yang unggul ya, artinya unggul dalam keilmuan agama juga terkait dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan fisik juga. Dengan berarti ada pengaturan di situ ya, secara lengkap ya, pengaturan pola makan, pola gerak, dan itu memang diterapkan 24 jam ya, 24 jam dengan konsep-konsep yang diyakini sebagai suatu konsep yang secara menyeluruh. Kalau ini mungkin flashback dulu ya, sebelumnya ya, ketika semacam ada ini, apa sih yang membuat, kan kita tahu bersama ya, berarti Dr. Safaat backgroundnya sebagai dokter gigi ya, dokter gigi dengan basic keilmuan yang kalau mungkin seolah-olah secara ini agak berlainan sisi gitu, agak berlainan sisi yang memang tidak kita pungkiri ada sebagian masyarakat yang mempertentangkan atau mungkin justru malah seolah-olah satu hal yang bisa dikatakan tidak berhubungan. Tapi kok bisa sampai ini akhirnya ada konsep bisa dikatakan menggabungkan dalam suatu kemasan ya, kemasan rumah tahfidz Gemilang ya, ya itu. Awal-awalnya gimana itu sampai melihat ini pas dan bisa dibikin suatu hal yang diunggulkan gitu. Iya. Awalnya sebenarnya karena memang kami aktivitasnya di rumah tahfiz ya, yang tadi ya, ada keluhan anak sebagainya kan.
Nah, kita juga mau anak-anak itu karena mulai dari kecil dan di kedokteran pun juga seperti itu. Bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa sehat awalnya dengan nutrisi dulu. Oh iya. Perbaikan nutrisi, ya bagaimana pola hidupnya, pola hidup sehatnya, gitu kan. Nah, kalaupun memang ada kondisi yang sakit, gitu kan. Nah, kan ada banyak metode dan semua adalah ilmunya Allah. Betul. Jadi kita nggak boleh mempertentangkan atau membanding-bandingkan. Karena kalau membanding-bandingkan dan mempertentangkan, berdebat sebagainya nggak ada ujungnya. Betul. Nah, kalau kami melihat ada banyak hal yang bisa disinergikan, banyak hal yang bisa dikolaborasikan. Ibaratnya kalau holistik itu karena memang udah ya 2000 tahun sebelum Masehi udah ada gitu. Udah ada, betul. Udah ada gitu. Dengan namanya mungkin namanya apa itu ya. Iya gitu kan. Intinya kan pengobatan dari alam. Konsepnya seperti itu. Itu kan melihat dari alam, polanya dan turun temurun gitu kan. Dan terbukti juga, teruji juga. Bahkan banyak alhamdulillah dokter-dokter yang sekarang melakukan riset-riset di bidang itu gitu. Jadi untuk memperkuat itu. Kami pun juga akhirnya memilih untuk berjuang di sini karena memang salah satu sunnah Rasul juga ya untuk bagaimana kita bisa pola hidup sesuai dengan pola hidup Rasulullah ya. Dan itu banyak dikaji ya, banyak dikaji di holistik ya. Teman-teman dokter muslim pun juga ini mengkaji itu. Kami di Rumah Tafis Gemilang, kemudian kami bikin yang namanya Keluarga Sehat Gemilang. Jadi ini kliniknya. Klinik. Jadi kan ada klinik juga, gitu ya. Namanya Klinik Keluarga Sehat Gemilang, KSG Indonesia. Nah, alhamdulillah banyak juga yang terbantukan setelah kita juga memperbaiki pola hidup. Jadi gini, prinsipnya mau di pengobatan holistik, ya. Ataupun di pengobatan medis, ya, pengobatan terapi atau obat atau herbal, yaitu kalau misalnya pola hidupnya tidak dirubah, ya, misalnya masih ngerokok, atau misalnya pola makannya masih sembarang, gitu ya, nah pasti akan kambuh lagi, gitu. Walaupun dokter senior, walaupun terapis yang paling hebat, gitu ya, kalau pola hidupnya gitu ya, mindsetnya itu tidak dirubah, gitu ya, cara aktivitasnya, misalnya cara duduknya, dia di ruang ber-AC, tidurnya bagaimana, makannya apa, ya, makanannya dicampur dengan apa, gitu kan, itu semua ada ilmunya. Dan yang bersyukur yang paling kami syukuri karena di sini, alhamdulillah kita betul-betul diajarin gitu, mulai dari dasarnya gitu, mulai awal penyakitnya itu dari mana kemana, polanya seperti apa, jadi paham gitu. Jadi alhamdulillah karena kami juga latar belakangnya dokter ya, akhirnya jadi nyambung gitu. Oh iya ya gitu. Oh kolesterol, oh karena ini gitu, gitu ya. Dan banyak penyakit ya, alhamdulillah. Misalnya di klinik kita itu banyak pasien yang sakit jantung ya, datang ke klinik karena sudah mau operasi hari Seninnya, hari Sabtu datang ke klinik dengan kondisi takut lah ya, namanya operasi. Banyak yang seperti itu. Operasi gitu. Akhirnya pada saat hari Sabtu cuma ngobrol-ngobrol, kita buka polanya hariannya bagaimana di rumah, makannya apa, aktivitas di kantor bagaimana, ya hobinya kayak apa. Akhirnya ternyata memang error gitu. Ada penyimpangan. Banyak penyimpangan gitu. Banyak penyimpangan. Nah ini kita bilang kita rubah pola hidupnya 2 hari. Nah, kemudian kita juga ya lakukan pendekatan terapi karena dilihat orangnya ini kondisinya seperti ini, terapinya begini. Nah ini yang saya sukanya di sini. Jadi nggak asal terapi. Oh berarti ada misalnya dasar yang untuk menentukan ini harus diterapi atau harus makan, harus ini gitu ya. Itu jadi alhamdulillah kita terapi. Kemudian setelah itu hari kita bilang nanti hari Senin tetap kontrol, tetap tanya. Gitu ya, kalau memang rasanya kurang baik, ya udah diikhtiarkan. Kalau memang operasi itu jalan keluar, silakan. Tapi kalau memang rasanya lebih baik, minta waktu. Ya, minta waktu. Akhirnya setelah itu hari Seninnya alhamdulillah gitu. Lebih segar, lebih sehat gitu. Dia cek juga sama dokter, dicek alhamdulillah baik kan gitu. Diundur ininya, akhirnya diundur nggak jadi. Dan itu nggak satu, itu banyak. Alhamdulillah. Jadi ya salah satu kesyukurannya kami belajar di sini karena runut gitu ya. Sampai mulai dari holistik 1 ya, mulai dari tanaman obat ya,
kita bisa diajari dari sekeliling kita gitu ya. Apa yang dilihat, oh ini bisa jadi herbal. Jadi luar biasa lah. Saya sendiri pun juga sama teman-teman banyak mendapatkan ininya gitu ya. Banyak mendapatkan manfaatnya, insya Allah. Alhamdulillah ya. Kita doakan ya, pasti dengan konsep-konsep yang tadi disampaikan, harapannya ini menjadi terrealisasi ya dengan sempurna. Harapannya bisa menjadi salah satu pilar ya, pilar bisa dikatakan kontribusi untuk kesehatan umat, terutama Islam ya, karena memang kita dihadapkan dengan kondisi yang bisa dikatakan ya banyak hal-hal yang sebenarnya itu disadari itu tidak, sebenarnya itu salah satu cara untuk melemahkan ya, itu bisa dikatakan dengan berbagai macam ini, dari mungkin makanan yang tidak sehat, terutama udah mulai dari anak-anak, ketika orang tua atau mungkin lingkungan keluarga tidak ada pemahaman yang proporsional yang bijak terkait dengan salah satu mungkin makanan ya, yang pasti itu secara efek jangka panjang bisa dikatakan bisa merugikan terhadap kesehatan, karena kita tahu ya emang generasi yang akan memimpin 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan adalah yang saat ini masih dalam kondisi ya SD, SMP, yang harapannya itu memang harus dijaga betul-betul ya dok ya. Iya. Harus dijaga betul-betul dengan nutrisi, dengan pendidikan, dengan pola hidup yang memang bisa dikatakan sesuai dengan sunatullah ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Iya. Dan ini juga, jadi ada perkataan Imam Syafi'i juga yang mengingatkan kita kaum muslimin bahwa jangan pernah tinggal di suatu negeri yang di situ tidak ada ahli agama yang mendidik agamamu dan tidak ada dokter ahli kesehatan yang juga menjaga kesehatanmu. Nah, kebayang nggak sahabat holistik, kalau misalnya anak-anak kita ya itu adalah ahli agama, ahli Quran yang paham tentang agama dan juga paham tentang kedokteran Islam. Jadi kalau kita misalnya sakit nggak pusing nih, itu ada anak kita kan, ya nggak pusing bayarnya gitu, anak sendiri kan. Ya, jadi di terapi gitu ya, ada perawat khusus gitu ya. Nah, kita maunya itu nanti setiap keluarga muslim ya, misalnya ada keluarga mana ya adalah yang diutus gitu ya. Kalau mungkin bukan anaknya nanti cucunya gitu ya, tapi setiap keluarga kaum muslimin itu kalau bisa ada yang punya itu gitu. Kita juga insya Allah nanti di pesantren kita itu kita bikin wisata kesehatan ya, yang menyeluruh. Jadi nanti di situ ada semacam villa ya untuk pasien-pasien yang memang mau kita pola hidupnya kita perbaiki ya. Ada yang nanti mungkin seminggu, ada yang sebulan, gitu ya programnya. Jadi mulai dari pola makannya, pola hariannya itu kita akan perbaiki semuanya. Kita lihat kebutuhan terapinya apa, kita terapi itu gitu ya. Pikirannya, perasaannya juga kita terapi karena akan ikut dengan aktivitas pondok. Ya, harian pondok gitu, ngajinya ikut, salat tahajudnya ikut. Jadi kita mengembalikan pola hidup gitu ya, kembali ke fitrah kalau bahasa kami. Kembali ke fitrah yang memang Rasulullah SAW itu contohkan. Seperti itu insya Allah. Lebih jauh lagi kami juga ada masjidnya nanti situ ya. Ada masjidnya yang memang ada program khusus. Jadi kalau misalnya anak saya udah gede gitu, sudah bukan SMP SMA lagi gitu ya, tapi sangat tertarik. Atau bukan anak kita yang sendiri ya. Misalnya kita usia muda lah, produktif gini, saya mau deh supaya nanti kalau anak saya sakit nggak pusing, kalau orang tua sakit nggak pusing, saya bisa memberikan kontribusi gitu. Nah, kita ada namanya program khusus, program khusus kesehatan mungkin 1 tahun. Nah, 1 tahun ada tahfiznya dan ada holistiknya, dan insya Allah nanti di pola seperti itu ya. Di pola seperti itu juga ya. Insya Allah Pak Puji juga siap support gitu ya. Nanti hasilnya itu nanti akan kita tempatkan di klinik-klinik kita yang memang sudah ada, ataupun yang mau kita support untuk bikin klinik pun juga bisa. Ya, bahkan kami juga sudah kerjasama dengan salah satu travel umroh. Ya, jadi nanti dari program khusus itu, karena dia ada pemahaman agamanya, hafal Quran,
Nanti kita latih juga tentang bagaimana tour leader, bagaimana di Tanah Suci seperti apa, dan bisa menterapi. Nah, jadi nanti kita bikin program umroh dan haji sehat. Nah, Masya Allah ya. Insya Allah. Jadi nanti didampingi sama ustadz, didampingi sama mutawif, didampingi sama dokter dan terapis. Jadi sekalian umroh, nanti di sana diterapi, pulang dapat pahala, sehat juga. Sehat. Masya Allah ya, luar biasa program-program ya yang digagas atau dicanangkan dari Dr. Safat dan tim yang harapannya yang pastinya bisa ditunggu ya, maksudnya ya gitu. Kalau untuk ini yang program yang persiapan atau sudah berjalan, mungkin bagi sahabat holistik yang pengen kayaknya cocok nih dalam artian sesuai dengan harapan orang tua dan harapan mungkin sahabat holistik yang menghendaki anaknya satu hafidz Quran, dua punya ilmu kesehatan, yang itu juga yang pastinya diaplikasikan di kehidupan sehari. Ini gimana nih Pak? Ya, Dokter. Alhamdulillah ya untuk yang tahun ini kita sudah buka ya. Tapi kalau misalnya masih ada yang tertarik untuk anaknya masuk di kita ya, untuk SMP ya, kita bisa buka jalur khusus ya, jalur khusus nanti kita tes gitu ya. Nanti kita tes kalau memang memungkinkan, insya Allah bisa ikut program tahun ini. Ya, untuk program tahun ini, karena kita memang batasi ya untuk jumlah santrinya supaya optimal. Kemudian kalau untuk program khususnya, untuk yang 1 tahun program tahfiz itu, nah kita insya Allah akan canangkan, insya Allah bulan Agustus ya, bulan depan, insya Allah kita sudah mulai ya, itu di Yogyakarta ya, di Sleman gitu ya, insya Allah tempatnya. Jadi bagi yang tertarik untuk mendalami agama gitu ya, dan hafidz Quran, dan juga mau untuk mendalami kesehatan holistik ya secara menyeluruh ya, kita sudah ada kurikulumnya ya, bekerja sama dengan beliau dan tim, insya Allah ya, kita semuanya berkolaborasi. Sekarang bukan siapa jago-jagoan sendiri-sendiri, nggak bisa, kita harus berkolaborasi, kaum muslimin harus bersinergi supaya kita bisa kembali berjaya lagi, termasuk di dunia kesehatan. Amin. Insya Allah. Nah ini untuk ini kemana nih Dok? Ini kalau pengen yang ini mungkin ada alamat atau nomor telepon atau mungkin harus kemana itu alamatnya gitu. Iya, jadi nanti bisa hubungi saya gitu ya, misalnya ya, dokter sendiri ya, langsung sendiri di 081 355 688 977. Jadi mau misalnya diskusi tentang program-program yang tadi yang kita sampaikan ya, kemudian juga mungkin ada anaknya yang masih balita yang mau program tahfiz itu, karena nanti kita akan kawal bahkan sampai nanti program khususnya bahkan untuk program beasiswa untuk kedokterannya gitu ya, atau misalnya kampus-kampus yang lainnya, insya Allah kita akan support, insya Allah. Alhamdulillah ya sahabat ya, luar biasa ya tadi yang disampaikan, diinformasikan Dr. Safat dengan program-program ya yang sudah berjalan, yang persiapan, dan ini rencana-rencana yang pastinya harapannya akan menjadi suatu hal yang kebermanfaatan yang lebih luas lagi, terutama untuk generasi-generasi kita mendatang. Insya Allah ya, bagi sahabat holistik nanti untuk informasi yang tadi disampaikan terkait dengan nomor untuk informasi dan pendaftaran, insya Allah nanti akan kita cantumkan juga. Terima kasih dokter atas ini bincang-bincang dan sharing-sharingnya. Mudah-mudahan ada banyak hal yang bisa diambil manfaatnya. Insya Allah ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.